Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang berbahagia, kaum muslimin di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya selalu memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selanjutnya dikenal dengan istilah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara, sesuai selera dan keinginan serta kesanggupan masyarakat yang menyelenggarakannya. Peringatan ini harus perlu dipertahankan sebagai suatu momentum untuk mengajarkan, meningkatkan, dan memperbarui tekad dan komitmen dalam rangka memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Al-Quran menyatakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal dari seorang wanita bernama Siti Aminah dan seorang ayah bernama Abdullah adalah untuk memberi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah aku Tuhan mengutus engkau Muhammad kecuali untuk memberi rahmat bagi seluruh alam. Kata rahmat tersebut secara sederhana dapat diartikan keuntungan, keberkahan, kebaikan, dan kesejahteraan dalam segala bidang, baik sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada ayat lain, dinyatakan juga bahwa dalam rangka memberi rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad menyatakan dirinya sebagai penyempurna akhlak terhadap manusia. Nabi Muhammad menyatakan, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan ketika Siti Aisyah, istri Rasulullah, ditanya para sahabat, apakah akhlak Rasulullah itu? Siti Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Dengan kata lain, bahwa misi kehadiran Rasulullah ke muka bumi adalah melakukan perbaikan akhlak, agar tercipta rahmat bagi seluruh alam. Akhlak Rasulullah diakui oleh para peneliti sebagai akhlak yang paling unggul dibandingkan akhlak lainnya. Hal ini dapat dikemukakan dalam beberapa akhlak sebagai berikut. Pertama, sebagai kanak-kanak, Rasulullah telah menunjukkan sebagai anak yang baik. Ia rajin membantu pamannya mengembala kambing. Kedua, sebagai suami, Nabi Muhammad dikenal sebagai suami yang sangat sayang pada istrinya. Kepada Siti Aisyah, Rasulullah memanggilnya dengan ucapan, Ya Humaira, atau yang artinya wahai bunga mawar yang sedang mekar. Ketiga, sebagai suami, ayah dan kakek. Sebagai suami, Rasulullah sangat dikenal sangat sayang dan mencintai istrinya. Dalam buku-buku bersejarah, tercatat bahwa istri beliau yang pertama ialah Siti Khadijah, yang dinikahinya pada saat wanita tersebut berusia 40 tahun, sedangkan Rasulullah baru berusia 25 tahun. Beliau berumah tangga dengan Siti Khadijah kurang dari 25 tahun. Pada masa itu, Rasulullah tidak mempunyai istri lain kecuali Siti Khadijah. Dan beliau berpisah karena Siti Khadijah meninggal dunia. Setelah itu, Rasulullah menduda cukup lama. Sampai kemudian Abu Bakar meminta Rasul untuk menikahi putrinya Siti Aisyah yang saat itu masih gadis. Berdasarkan berbagai pertimbangan sebagai manusia yang punya hasrat biologis dan untuk kepentingan dakwah, akhirnya Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah hingga memperoleh keturunan anak dan cucu. Ketika Rasulullah melakukan penaklukan kota Mekah atau Futuh Makkah, maka yang pertama kali dicari adalah makam istri pertamanya, yaitu Siti Khadijah. Di makam itu, Rasul berdoa untuk istrinya, sambil termenung mengenang kembali jasa istrinya yang telah mengorbankan seluruh kekayaan, jiwa, dan raga untuk kejayaan Islam. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah menikahi wanita-wanita yang kehilangan suaminya atau janda karena suaminya itu gugur di medan perang. Wanita tersebut secara ekonomis dan sosial perlu dibantu karena beban hidupnya yang sangat berat, ditambah dengan anak-anak yang kehilangan ayah dan sebagainya. Selain itu, ada pula wanita-wanita yang dinikahinya itu sudah berusia lanjut, hingga lebih banyak memerlukan pertolongan. Jadi atas kemanusiaan,
dan dakwah, Rasul menikahi wanita-wanita tersebut. Kepada wanita-wanita yang sudah beranak, Rasulullah menggambarkan sebagai madrasah atau tempat pembimbing para putra-putrinya. Jika si ibu dibina dengan baik, maka si ibu akan melahirkan anak yang baik. Rasulullah mengatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sebagai ayah atau kakek, Nabi Muhammad dikenal sangat dekat dengan anak dan cucunya, bahkan dengan anak kecil lainnya. Syekh Ibrahim dalam bukunya Adab al-Islam mengatakan sebagai berikut. Pernah suatu ketika Rasul sedang sujud. Cucunya Hasan masuk ke dalam kamar, lalu cucunya itu naik ke atas punggung Rasul. Karena cucunya yang masih kecil itu belum tahu bahwa Rasul sedang mengerjakan sholat, Rasul tetap membiarkan cucunya itu sambil terus sujud dengan agak lama, hingga cucunya turun dari punggung Rasulullah SAW. Kejadian tersebut kebetulan terlihat oleh salah seorang sahabat Rasul. Lalu sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau sujud begitu lama. Apakah engkau sedang mengqadha sholat?" Menjawab pertanyaan yang demikian, Rasulullah berkata, bahwa cucuku itu sedang bersantai di atas punggungku, maka aku enggan untuk mengganggunya. Dari contoh kejadian tersebut, terlihat dengan jelas bahwa Rasulullah sangat dekat dengan cucu dan anak kecil lainnya. Dalam peristiwa tersebut, ternyata Rasulullah sangat memahami psikologi bayi dan anak kecil pada umumnya, yaitu bahwa anak-anak memiliki jiwa rekreatif dan senang bermain, bercanda, dan sebagainya. Pemahaman Rasulullah tentang psikologi anak tersebut telah dipraktekkan dalam kehidupannya, sehingga terlihat pada contoh di atas. Hal ini patut kita renungkan, karena sebagai manusia yang normal, kita bisa memiliki anak, cucu, dan berhadapan pula dengan anak kecil pada umumnya. Mereka itu tunas-tunas muda harapan bangsa. Jika mereka dibina sejak kecil dengan cara yang sesuai dengan perkembangan jiwanya, maka anak-anak akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila pembinaan terhadap anak-anak terlambat, maka akan mengalami kesulitan pada tahapan pembinaan selanjutnya. Untuk membina agar anak-anak kita mau mengerjakan sholat dan dapat mempraktekannya dengan benar, maka Rasulullah mengajarkan dan menyuruh anaknya yang masih berumur 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Dan jika hingga umur 10 tahun anak tersebut belum juga menghiraukan perintah orang tuanya, maka anak tersebut boleh dipukul yang bersifat mendidik, bukan kebencian, dan jangan sampai melukai fisiknya. Hal ini dilakukan agar pada waktunya nanti ketika si anak sudah balik atau dewasa dan telah datang kewajiban sholat baginya, maka ia tidak akan merasa berat dan mengalami kesulitan untuk mengerjakannya. Dengan kata lain, walaupun kewajiban sholat itu baru datang sesudah anak menjadi balik, tetapi perintah tersebut baru dilakukan pada anak yang sudah dewasa, maka akan mengalami kesulitan dan perintah tersebut akan diabaikan, karena jiwa anak yang mau dipengaruhi berbagai faktor yang bersifat keduniawian, sekuler, dan materialistik. Fenomena yang terjadi pada masa sekarang, di mana banyak anak-anak yang tidak dapat mengerjakan sholat atau enggan melakukannya, boleh karena keterlambatan orang tua dalam mengerjakan dan membina anak itu. Selanjutnya, Rasul juga dikenal sebagai ahli dalam bidang perdagangan. Sejarah mencatat bahwa beliau selalu beruntung dalam berniaga, jauh sebelum diangkat menjadi Rasul. Beliau telah berdagang ke Syria dengan membawa dagangan pengusaha wanita, yaitu Siti Khadijah, yang selanjutnya menjadi istri beliau yang sangat setia. Sejarah selanjutnya mencatat Rasulullah sebagai ahli ibadah, bahkan sebagai tokoh spiritual yang dirinya para ahli tasawuf mengambil pijakan untuk membangun ajaran tasawuf. Jauh sebelum menjadi Rasul, beliau sudah terbiasa memunajat kepada Tuhan, bertanus atau menyepi, merenung tentang hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan. Setelah menjadi Rasul, beliau senantiasa tekun beribadah. Dalam bidang sosial, Nabi Muhammad terkenal sebagai seorang yang sangat mempedulikan kaum yang lemah, seperti kaum wanita dan hamba sahaya atau yang lainnya. Kaum wanita yang semula kurang dihargai martabatnya, diangkat oleh Nabi menjadi istrinya, diberi perlindungan dan diberi peran-peran yang tidak kalah dengan peran yang dimainkan kaum pria lainnya. Selanjutnya, Rasul juga selalu teguh dalam prinsip dan memegang kebenaran, walaupun harus mengorbankan jiwa raganya. Hal ini terlihat ketika beliau dibujuk oleh kaum musyrikin untuk menghentikan dakwahnya sebagai imbalan kedudukan, harta, dan wanita. Tetapi Rasulullah bersumpah tidak akan meninggalkan tugas dakwahnya, walaupun Tuhan menimpakan bulan di tangan kirinya dan matahari di kanan tangannya, atau bahkan
sampai ia harus berhadapan dengan kematian. Untuk ini, beliau tidak takut menghadapi ancaman, teror, intimidasi, dan sebagainya yang dilontarkan kaum musyrikin. Berdasarkan urian tersebut, Nabi Muhammad merupakan contoh ideal bagi umat manusia dalam segala bidang, baik politik, pertahanan, keamanan, militer, sosial, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya. Sikap ini demikian dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Fat sebagai berikut, yang artinya Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya bersifat tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Berkasih sayang di antara sesamanya, engkau lihat mereka ruku dan sujud, mengharapkan kerinduan Allah. Tanda-tanda mereka terlihat pada wajah sebagai bekas sujud. Atas dasar itu pula, maka tepat sekali apa yang dikemukakan Abdul Alam Maulidin, bahwa pada diri Nabi terdapat keunggulan-keunggulan yang tidak ada pada orang lain. Keunggulan itulah yang harus direnungkan, diteladani, dan dipraktekkan sebagai wujud dan pengalaman hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.